fokus dengan apa? Adili Jokowi. Ya, itu jelas ya. Mister Panci ini ya kan kembali beraksi. Orang demo dia yang sibuk. Padahal sebenarnya secara tidak langsung dia menunjukkan bahwasannya dia adalah dalang dibalik mahasiswa demo. Karena kata dia kan, apakah demo sampai di sini? Oh tidak, banyak lagi program-program. Berarti kan dia ini dalangnya demo. Ya, para mahasiswa yang bengak itu. Kata si Panci, ya terus terang mengkritik adik-adik katanya. Tuntutan ketiga, keempat, dan kelima itu kurang fokus. Kenapa nggak fokus? Dengan apa? Adili Jokowi kata dia. Panci, berdasarkan apa mau mengadili Pak Jokowi? Kesalahan Jokowi Dodo di mana? Yang patut diadili itu kau Panci. Sudah jadi tersangka pun belagaknya minta ampun kau. Kau yang diadili sebentar lagi, bukan Jokowi Dodo. Kata si Panci kan, itu jelas ya, perekonomian memburuk itu gara-gara tinggalan rejim sebelumnya. Sejak kapan pula perekonomian memburuk karena peninggalan rejim sebelumnya? Panci, kau itu jangan jadi penjilat, ya kan? Kau mau menjilat Prabowo Subianto tapi menjatuhkan Joko Widodo, salah orang kau Panci. Kata dia kan, kasihan Pak Prabowo, kan menjilat nih. Pak Prabowo itu sudah berusaha betul untuk mengendalikan ekonomi. Kalau kau tahu Prabowo Subianto sudah berusaha untuk mengendalikan ekonomi, kenapa sibuk kau dukung mahasiswa untuk demo? Kau suruhlah mahasiswa itu pulang. Ini kau provokator. Kau bisa jadi menteri kau dulu, ya kan? Nggak salah itu SBY yang ngangkat kau jadi menteri. Sebengak ini kau. Joko Widodo sudah selesai. Bukankah setelah ya selesai masa jabatannya Pak Jokowi mempertanggungjawabkan semua kinerjanya kepada DPR? Tak usah kau bodoh-bodoh ya Indonesia. Cukup aja yang tolol. Kata si Panci, tapi kan kita tahu di tengah-tengah beliau mengatur ekonomi, ya maksudnya di tengah-tengah Pak Prabowo mengatur ekonomi, di tengah-tengah mengatur segala yang ada, tiba-tiba kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh menterinya. Panci, Menteri Pak Prabowo menaikkan harga minyak itu sudah pasti ya sepengetahuan dari presiden. Tidak mungkin menteri membuat kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan presiden. Terus kata dia kan, menterinya kan MBG ya, Mas Bahlil Ganteng kata dia. Ganteng-ganteng kok naikkan BBM itu gimana? Ya kau tanya Pak Prabowo. Tak mungkin si Bahlil menaikkan harga BBM tanpa sepengetahuan Prabowo Subianto. Terus kata si Panci, nah ini harus hati-hati Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo harus tahu. Karena apa? Orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo itu adalah tinggalan titipan rejim lama. Kalaupun seandainya itu adalah tinggalan titipan dari rejim lama, kalau mereka tidak tahu bekerja, tidak mungkin dipakai Prabowo Subianto. Kayak kau lah, tinggalan rejim SBY, ada nggak kau dipakai? Ya, untuk dijadikan menteri? Nggak ada, karena kau tak tahu bekerja. Lagipun kau mantan narapidana. Terus mantan menteri membawa Panci pulang ke rumah. Jadi Panci, ya nggak usah kau suruh Pak Prabowo waspada. Pak Prabowo pun tahu mana orang yang bisa bekerja, mana orang yang cuma provokator kayak kau saja. Kata dia, jadi justru yang pertama kali harusnya diadili ya, adili Jokowi dulu. Sekali lagi gue bilang sama kau Panci, yang cocok diadili itu kau karena kau sudah tersangka. Joko Widodo adalah presiden ya bersih. Gak dengar kau kata Mahfud MD, Joko Widodo adalah presiden bersih. Jadi mau dituntut dari mana? Jokowi tidak korupsi. Ya, Jokowi membangun negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau kau bicara adili Jokowi berdasarkan apa mau diadili? Terus kata dia kan, dan yang kedua ya, kita juga harus sadar bahwa kalau adik-adik menurunkan sampai mendemo Pak Prabowo, siapa yang naik? Si pupu papa yang naik. Panci, pupu papa itu kau sendiri. Ya, jangan menuduh tanpa bukti. Kau ini tukang fitnah. Kau sendiri yang punya pupu papa, kau bilang pula Gibran punya pupu papa. Adab Gibran itu ya tinggi. Tidak mungkin Gibran itu punya akun pupu papa. Kau yang cocok punya akun pupu papa. Dari gaya kau aja ya.
Sudah kelihatan bahwasanya akun buku papa itu kau yang punya. Kenapa gak kau tuntut kalau memang itu kau rasa punya Gibran? Ya kata dia, ya si pupu papa yang naik ini harus hati-hati. Si pupu papa itu harus diturunkan dulu. Tidak ada yang bisa menurunkan wakil presiden karena wakil presiden tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa diturunkan ataupun dilengserkan ataupun di-impeachment. Paham kok Panci? Karena jelas betul pelanggarannya. Apa pelanggarannya? Kau tuntut dah. Kalau memang ada pelanggarannya, kau cuma ngebacot aja ke Panci. Makin lama makin jijik orang yang muka kau itu. Ya, provokator, menebar kebencian. Kau, ya kan masalah perekonomian kau bilang di rezim Pak Jokowi sudah kacau. Kenapa nggak kau tuntut juga tuh? Perekonomian dulu hancur juga tuh zaman Megawati sampai itu Indosat terjual. Tuh pelepasan ya masalah BLBI ya berapa banyak utang orang dilunaskan. Itu uang siapa? Uang rakyat. SBY berapa banyak tuh yang mangkrak, yang merugikan uang rakyat. Kenapa nggak kau bicarakan? Jokowi Dodo tidak ada yang mangkrak. Semua dibangun Pak Jokowi, jelas nyata kerjanya. Sementara di zaman presiden sebelumnya, ya kenapa nggak bicara kau? Buanglah kebencian kau itu kepada Jokowi Dodo karena tidak beralasan. Cari makan tuh yang halal kau Panci. Terus kata dia kan, sudah jelas dia punya akun buku papa. Yang punya akun buku papa tuh kau sendiri. Katanya yang parah banget itu perkataannya dan bahkan menghina Pak Prabowo, menghina Ibu Titi, menghina juga putranya. Tidak mungkin seorang Gibran Raka Buming Raka yang diajarkan orang tuanya ya sopan santun, akhlak dan budi pekerti yang tinggi, adab yang tinggi, ya memiliki akun buku papa. Kalau kau ya kan yakin kita kau yang punya buku papa. Kenapa? Karena kau muncung kau itu sudah jelas ya kan bicara asal ngawur aja. Nggak ingat kau dulu kau mendompleng ketenaran di negara Republik Indonesia ini ya kan pura-pura lah menjadikan ahli telematika di mana ada kasus muncul muka kau itu. Terus kata si Panci dan buku papa itu juga ternyata pelanggaran kasus putusan MK ya meskipun dikatakan sudah inkrah. Putusan ke MK itu tidak ada urusannya kepada wakil presiden karena ya masalah batas usia itu bukan Pak Jokowi ataupun Gibran atau keluarga Pak Jokowi yang menuntut di MK. Ya Panci ya kalau mau bicara itu kenyataan, kejujuran, bukan menebar kebencian. Bos seluruh Indonesia tak usah percaya dengan mulut si Panci ini, sudah jelas dia tersangka ya kan mantan narapidana, mantan menteri yang bawa Panci pulang ke rumah. Ini mau dipercaya manusia kayak gini, provokator, menebar kebencian kepada Pak Jokowi. Sekali lagi bilang sama kau Panci, tidak ada ya kesalahan Jokowi Dodo untuk bisa diadili dan tidak ada kesalahan dari wakil presiden untuk bisa diturunkan. Jadi persiapkan aja diri kau Panci, jangan karena backup di belakang kau besar ya kan lantas kau suka-suka bicara. Kau kalau mau menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi Dodo salah orang kau. Semakin kau provokator ya menghasut rakyat Indonesia untuk membenci Pak Jokowi ya kan semakin rakyat Indonesia mencintai Jokowi Dodo. Dan semakin banyak kau berteriak-teriak masalah pupu papa seolah-olah wakil presiden yang punya, semakin ketahuan bahwasanya ya pupu papa itu adalah kau yang punya. Ya Panci ya, apa coba tanya ke diri kau, apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini selain keributan? Mantan menteri membawa Panci pulang ke rumah tapi tak sadar diri setiap hari keluar-keluar menghina Jokowi Dodo seolah-olah jabatan kau lebih tinggi daripada Jokowi Dodo. Panci, keset kaki Jokowi Dodo lebih mulia daripada kau lagi. Penebar fitnah, penebar kebencian. Gak ada tobat-tobatnya kau. Nanti mungkin kau masuk penjara ya kan? Kan kau residivis tuh. Ya, kau tuh dihukum seberat-beratnya dan dicampakkan ke Nusa Kambangan sana. Karena sudah muak kita nengok muncung kau itu setiap hari merendahkan Pak Jokowi dan keluarganya. Bercermin diri dulu kau. Yang kau rendahkan ini adalah mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Ya Panci ya, tidak ada yang bisa mengadili Jokowi karena Jokowi tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa diadili. Paham kau Mr. Panci?